Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan terus rindu menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pesan Penting dari Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati dan segala pujian penuh ucapan syukur. Kami mengakui bahwa seringkali kami lalai untuk hidup dalam ketaatan yang sejati. Tolonglah kami untuk melihat ketaatan bukan sebagai beban, melainkan sebagai kehormatan untuk berjalan bersama-Mu. Bantulah kami untuk menyadari betapa banyak berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup dalam penuh ucapan syukur yang sejati. Semoga melalui renungan hari ini semakin mendekatkan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup sebagai orang percaya adalah perjalanan yang penuh dengan makna. Dalam perjalanan hidup kita ini, kita akan menemukan berbagai macam tantangan dan juga anugerah Tuhan. Renungan kita hari ini akan membawa kita pada dua hal penting yang harus kita lakukan, yaitu hidup taat dan hidup yang bersyukur. Ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan, sedangkan bersyukur adalah respon kita atas segala kebaikan Tuhan. Melalui ketaatan dan bersyukur, kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Mari kita baca Ulangan pasal 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari sekedar sunat fisik. Sunat hati yang dimaksud di sini bukanlah tindakan fisik, melainkan perubahan batin yang mendasar. Mari kita renungkan kebenaran makna dari ayat ini. Yang pertama, sunat hati lebih dari sekedar fisik. Sebab itu, sunatlah hatimu. Sunat hati adalah perubahan batin manusia. Sunat hati merujuk pada perubahan sikap dan perubahan hati yang sejati. Ini berarti meninggalkan sikap keras kepala, sikap egois, dan sikap yang memberontak terhadap kebenaran Allah. Kita dipanggil untuk taat kepada Allah bukan karena paksaan, tetapi karena kasih dan kerelaan hati kita. Sunat hati menandai dimulainya suatu kehidupan yang baru dalam Kristus, di mana kita hidup sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Yang kedua, jangan tegar tengkuk, lepaskan keras kepala. Dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sikap tegar tengkuk adalah pertanda penolakan terhadap kebenaran dan petunjuk dari Allah. Untuk menerima sunat hati, kita perlu memiliki kerendahan hati dan mengakui bahwa kita membutuhkan perubahan. Sikap terbuka terhadap pengajaran kebenaran firman Tuhan akan membantu kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan? Pastilah tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dialami bangsa Israel dapat menjadi contoh nyata betapa Tuhan itu sangat baik. Saat berjalan keluar meninggalkan negeri perbudakan, yaitu negeri Mesir, tidak sekalipun dibiarkannya bangsa Israel itu berjalan sendirian. Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai mereka. Ketika mereka harus melewati padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara dapat baca pada Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai ayat 22. Kebaikan Tuhan tidak hanya sampai di situ saja. Perihal makanan jasmani pun dicukupinya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Pada Keluaran pasal 16 ayat 35 hal ini dinyatakan. Bahkan pakaian sandang pun Tuhan perhatikan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara dapat baca pada Ulangan pasal 8 ayat 4. Saudaraku, meskipun telah mengecap kebaikan Tuhan secara luar biasa, bangsa Israel masih sulit untuk mengucap syukur. Pandangan mereka hanya terarah pada perkara-perkara jasmani, yaitu roti atau berkat atau perkara-perkara lahiriah saja. Ketika mengalami masalah sedikit saja, mereka langsung memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membawa mereka ke padang gurun untuk proses pendewasaan hidup mereka. Bukannya Tuhan bermaksud jahat atas bangsa ini, tetapi Tuhan hendak mengajar supaya mereka sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya urusan perut atau makan minum belaka, tetapi ada perkara-perkara rohani yang harus diperhatikan. Karena itu jauh lebih penting, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan ketaatan kita dalam melakukan kebenaran firman-Nya. Kadang Tuhan mengizinkan kesulitan dengan segala bentuknya dalam kehidupan kita sebagai bentuk disiplin dari Tuhan. Juga melalui setiap kesulitan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, Tuhan ingin melatih kita untuk benar-benar bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Mari camkan ini, manusia hidup bukan dari roti saja. Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, ayat ini yang diucapkan oleh Yesus saat ia dicobai oleh iblis di padang gurun, membawa kita pada pemahaman yang begitu mendasar tentang hakikat kita sebagai manusia. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa kehidupan manusia
tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan jasmani seperti makanan dan minuman, tetapi juga terutama pada hubungannya yang intim dengan Allah. Beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari Matius pasal 4 ayat 4 ini. Yang pertama, kebutuhan rohani yang mendalam. Manusia diciptakan sebagai makhluk spiritual. Kita memiliki suatu kerinduan yang mendalam akan makna, akan tujuan, dan hubungan yang lebih dalam lagi. Roti memang penting untuk kelangsungan hidup fisik kita. Namun jiwa kita merindukan sesuatu yang lebih dari sekedar roti. Firman Allah yang keluar dari mulutnya adalah makanan rohani yang kita butuhkan untuk pertumbuhan dan kekuatan spiritual kita. Melalui firman-Nya, Allah berbicara kepada kita, menuntun kita, dan memberikan kita kekuatan, petunjuk untuk menghadapi segala tantangan hidup yang terjadi. Yang kedua, prioritas yang benar. Makanan memang penting, tetapi bukan tujuan akhir hidup manusia. Yesus tidak menyangkal pentingnya makanan, namun Ia mengingatkan kita bahwa ada hal yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana kita menjalin hubungan kita yang dekat dengan Allah. Kita harus memprioritaskan waktu untuk membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita akan semakin dekat dengan Allah dan mengalami pertumbuhan spiritual yang sejati. Yang ketiga, kekuatan dalam pencobaan. Ketika kita menghadapi berbagai pencobaan hidup dalam menjalani hidup ini, firman Allah adalah senjata yang ampuh untuk mengalahkan godaan dan mempertahankan iman kita. Yesus menggunakan firman Allah untuk menangkis segala serangan iblis. Kita juga dapat melakukan hal yang sama di zaman sekarang ini. Dengan mengandalkan kekuatan firman Allah, kita dapat mengatasi segala kesulitan dan mencapai kemenangan dalam hidup ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini terlalu berat? Pernahkah Anda bertanya-tanya apa tujuan hidup Anda? Jika iya, mari kita renungkan tentang renungan kita hari ini yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tuhan memiliki pesan yang penting bagi kita semua. Sebuah pesan yang membawa kita pada kehidupan yang lebih berarti dan penuh sukacita. Apapun kondisi kita sekarang ini, hiduplah dalam ketaatan dan bersyukurlah senantiasa. Hidup taat dan selalu bersyukur adalah pesan yang penting bagi kita untuk dapat menjalani hidup dalam damai sejahtera. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Kami mengakui bahwa Engkau adalah sumber segala berkat dan kebaikan dalam hidup kami. Engkau telah memberikan begitu banyak anugerah yang tidak terhingga, mulai dari nafas hidup hingga kesempatan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa, melalui renungan ini, kami diingatkan akan pesan penting dari Engkau, hidup taat dan bersyukur. Kami menyadari bahwa ketaatan kepadamu bukanlah beban, melainkan suatu kehormatan. Ketika kami memilih untuk taat
pada perintah-Mu, kami merasakan kedamaian dan sukacita yang melimpah. Namun Bapa, kami juga mengakui bahwa seringkali kami lalai dan jatuh dalam dosa. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Bantulah kami untuk terus berjuang agar hidup kami semakin menyelaraskan dengan kehendak-Mu. Kami ingin semakin mendalami arti bersyukur ya Bapa. Bantulah kami untuk melihat segala sesuatu dalam hidup kami sebagai anugerah yang datangnya dari Engkau. Kami ingin belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun dalam duka. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, hidup ini adalah anugerah terindah dari Tuhan. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk hidup dalam ketaatan dan bersyukur. Dengan demikian, kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.